Shalom, jemaat yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Alicia Dea Rimbi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Dalam kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama merenungi sebagian dari firman Tuhan dan juga bersama-sama kita akan belajar. Namun sebelum itu saya ingin mengajak saudara dan Bapak Ibu sekalian untuk satu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat juga penyertaan-Mu. Pada saat ini kami sudah siap ya Bapa untuk mendengarkan, merenungi, dan juga belajar akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menyertai setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, ataupun jemaat-Mu di tempat dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau lingkupi setiap jemaat-Mu ini dengan kasih-Mu, dengan Roh-Mu, agar kami semua boleh belajar dengan baik, dan boleh merefleksikan setiap kehidupan kami menjadi kehidupan yang lebih berarti. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai dosa dan juga pengampunan yang diambil dari perikop 2 Petrus pasalnya yang kedua ayat 7-10. 2 Petrus pasalnya yang kedua ayat 7-10, saya akan membacakannya untuk kita semua. 2 Petrus pasalnya yang kedua ayat 7-10 berbunyi demikian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Demikianlah pembahasan firman kita pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkannya, juga merefleksikannya, dan menjadikannya rema dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk kembali mengingat masa kecil. Kita kembali mengingat ketika kita di sekolah dasar atau di sekolah menengah pertama. Ketika kita kecil dulu, mungkin di zaman Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga di zaman saya kita berbeda-beda karena menyadari kurikulum setiap waktunya akan berubah, akan diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Namun sejauh saya tahu ada satu yang tidak pernah berubah dari zaman dulu bahkan sampai hari ini, yaitu ujian atau ulangan, atau dulu mungkin ada yang bilang THB, UTS, dan lain sebagainya. Istilahnya ada banyak sekali. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk kembali mengingat, pernah tidak satu kali kita mendapat nilai yang kurang bagus. Mungkin kita ingin dapat nilai 100, tapi hari itu kita dapat 80, atau bahkan lebih rendah, atau bahkan kita remedial atau pengulangan. Pernahkah saudara mengalami itu? Saya sepanjang sekolah, ketika saya sekolah dasar, pernah satu kali, saat itu adik saya yang perempuan baru dilahirkan, itu sekitar tahun 2009, yang artinya saya sekitar kelas 4 SD waktu itu, kelas 4 atau kelas 5. Waktu itu Bapak Ibu, kebetulan ada ujian ulangan harian matematika. Salah satu mata pelajaran yang paling ditakuti oleh sebagian besar siswa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu juga yang gak suka matematika waktu sekolah, tapi sekarang bekerja justru di bidang matematika, hitung-menghitung, dan lain sebagainya. Dulu ketika saya SD, kelas 4, pernah satu kali saya mendapat nilai yang jelek. Saat itu saya mendapat nilai 40. Hal ini dikarenakan guru yang waktu itu mengajar dan memberikan materi ulangan lupa bahwasanya ada beberapa materi yang belum sempat beliau sampaikan kepada kelas, namun sudah menjadi soal. Tapi itu tidak apa-apa,
karena hanya sebagian kecil. Sebagian lainnya sejatinya sudah pernah saya pelajari sebelumnya dan seharusnya saya bisa mengerjakannya dengan baik. Namun entah bagaimana waktu itu saya mungkin kurang belajar atau kurang memperhatikan soal, saya mendapat nilai yang kurang bagus. Waktu itu saya mendapat nilai 40. Yang kalau zaman itu nilai 40 sudah pasti remedial, bahkan hingga saat ini. Hari ini pun jika ada teman-teman yang masih bersekolah mendapat nilai 40 sudah tentu kita akan remedial. Tidak lulus ujian itu. Saya kemudian pulang ke rumah dalam keadaan was-was dan takut. Karena kala itu saya baru pertama punya adik. Dan mama saya bilang, kamu itu harus jadi kakak yang baik. Jadi contoh buat adik kamu. Pulang dengan membawa nilai 40 itu adalah suatu beban yang luar biasa bagi siswa kelas 4 SD kala itu. Namun saya tetap memberanikan pulang. Tapi saya takut untuk masuk ke rumah ketika saya sudah di depan rumah. Saya hanya melihat kertas ulangan saya demikian. Aduh, dapat 40. Pasti dimarahin mama. Dan benar saja Bapak Ibu, ketika saya masuk, saya bertemu dengan mama dan pertanyaan pertama dari mama kepada saya adalah pertanyaan yang paling saya takuti ketika pembagian soal hasil ulangan. Yaitu, dapat berapa hari ini? Mungkin Bapak Ibu ada yang di rumah ketika putra-putri Bapak Ibu pulang bertanya, dapat berapa ulangannya? Percayalah Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu ketika ditanya demikian mereka deg-degan. Sama seperti saya. Saya pun merasa deg-degan sekali waktu itu. Saya takut kepada mama. Lalu dengan berat hati saya membuka lembar ulangan saya dan bilang dengan suara lirih, 40 mah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saat itu juga duduk. Dan saya dimarahin kurang lebih 1-2 jam waktu itu. Namun setelah itu saya merasa lega. Dan mama menyarankan kepada saya, coba kamu les matematika. Coba kamu beli buku ini. Coba kamu belajar sama kakak itu. Dan lain sebagainya. Dan itu prinsip untuk les, belajar ke tempat lain, mencari referensi lebih banyak. Wejangan itu sangat berarti bagi saya bahkan hingga saat ini. Saya menjadi salah satu siswa ketika SMP dan SMA, salah satu siswa yang sangat senang les. Ketika saya SMP bahkan saya ikut di tempat les, ada 2 tempat les dan dua-duanya saya ikuti. Yang lesnya kebetulan hampir setiap hari. Demikian juga ketika SMA. Ketika SMA saya sangat senang dengan les. Ada les di sekolah, guru, mata pelajaran dan di lembaga. Kurang lebih dalam 7 hari, saya les 7 hari juga. Kadang hari Minggu saya libur karena capek, karena saya mau gereja dan lain sebagainya. Tapi beberapa momen tertentu saya tetap berangkat les. Dan berangkat les itu tidak hanya bermanfaat bagi saya saja, dalam arti meningkatkan kualitas belajar saya dan hasil ujian saya. Tetapi dengan saya les, saya belajar banyak hal dari guru-guru les saya yang beragam. Misal, ada guru matematika di sekolah dan di tempat les. Metode belajar mereka berbeda, metode mengajar mereka pun berbeda. Itu adalah menjadi satu ilmu yang sangat berarti untuk saya ketika saya sudah semakin besar. Jadi, pengalaman saya dulu dimarahin mama sedemikian rupa adalah pengalaman yang dibilang enak juga tidak, tapi dibilang tidak enak juga tidak. Dibilang tidak enak karena siapa sih orang yang suka dimarahin, betul Bapak Ibu? Tapi ada sisi baiknya, yaitu saya jadi merubah pola belajar saya, melihat kekurangan saya, dan meningkatkan kualitas belajar saya sehingga saya boleh menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, pada saat ini kita akan berbicara soal dosa dan pengakuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita akan terasa sangat berat ketika kita harus mengakui dosa atau kesalahan kita. Bapak Ibu yang bekerja atau saudara-saudari yang bekerja ketika membuat suatu kesalahan di tempat kerja, pasti akan sangat sulit mengakuinya kepada pimpinan kita atau kepada rekan kerja kita. Demikian pula dalam segala aspek kehidupan ketika kita melakukan sebuah kesalahan, manusia memiliki kecenderungan untuk sulit mengakui.
enggan untuk mengakui kesalahan tersebut. Namun Bapak Ibu, ada hal yang menarik pada pagi hari ini kita akan bahas bersama-sama, yaitu dari Mazmur. Mazmur pasal 51 ayat 1-10. Di sana diberi judul pengakuan dosa. Sebuah Mazmur yang ditulis oleh Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah menghampiri Betsheba. Ketika itu, Daud menulis sebuah Mazmur dengan judul pengakuan dosa. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara di ayat 5 dan 6, karena menurut saya ayat ini adalah ayat yang cukup menarik dan bisa kita jadikan landasan kita untuk berefleksi pada saat ini. Mazmur 51 ayat 5 dan 6 berbunyi demikian, Saudara. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penggalan perikop ini berbicara bagaimana seseorang yang tengah bergumul dengan dosanya dan pelanggarannya, dan ia takut untuk mengakuinya kepada Allah. Ia takut untuk mengakui setiap kesalahan dan dosa pada dirinya juga. Alhasil ia merasa terbeban berat. Kemudian Daud menekankan, hendaklah kita untuk senantiasa mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, apapun yang kita lakukan, dan kita hendaklah menerima setiap konsekuensi yang nantinya datang kepada kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu ketika kita menerima sebuah konsekuensi dari sebuah pelanggaran atau kesalahan. Tetapi jauh lebih susah lagi ketika kita enggan untuk jujur pada diri sendiri dan jujur pada yang bersangkutan. Contoh halnya yang sederhana, ketika Bapak Ibu kena tilang, semoga tidak, tapi jikalau Bapak Ibu kena tilang di jalan raya, ada dua pilihan. Bapak Ibu mengaku bersalah lalu menerima konsekuensi denda, atau membiarkannya berlalu begitu saja yang akhirnya itu menjadi catatan ketertiban Bapak Ibu yang bisa menghambat proses Bapak Ibu di kedepan hari. Maka dari itu dianjurkan sekali kita ketika kita melanggar lalu lintas untuk segera mengakuinya, segera mengurusnya di samsat terdekat, di pengadilan terdekat. Begitu juga dalam kehidupan hari lepas hari. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, hendaklah kita segera mengakuinya. Memang itu berat dan sulit, dan bahkan konsekuensinya mungkin akan sangat berat. Atau bahkan orang yang ketika kita mengakui bersalah pada seseorang, mungkin saja orang ini tidak akan menerima kita kembali. Namun kita sangat perlu untuk melakukan itu, karena bagaimanapun ketika kita mengakui kesalahan dan dosa kita, mengakui sesuatu yang mengganjal bagi kita, setidaknya ada satu hal yang kita dapat dari situ, yaitu kelegaan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Petrus, pasalnya yang kedua yang sudah kita baca tadi, berbicara mengenai nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Dalam bacaan ini dikatakan bagaimana suatu hari nanti akan ada guru-guru dan nabi-nabi palsu yang akan menghasut kita untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan pribadi guru-guru dan nabi-nabi palsu ini. Namun saya ingin menerjemahkan guru-guru dan nabi-nabi palsu ini dalam kacamata pribadi kita. Di sana dikatakan di ayat 10, dikatakan demikian, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan menghina perintah Allah. Bisa jadi Bapak Ibu, guru-guru dan nabi-nabi ini bukanlah suatu gambaran orang, organisasi, atau apapun itu. Tetapi bisa jadi guru-guru dan nabi-nabi palsu dalam 2 Petrus ini menggambarkan diri kita yang lebih dikontrol oleh ego dan hawa nafsu. Ketika kita memiliki hawa nafsu dan ego yang tinggi, kita akan sangat sulit mengakui dosa dan kesalahan kita. Ketika kita punya suatu kesalahan dan kita punya ego, bahwasanya aku nggak mau mengakui itu karena aku mau cari aman. Ketika aku nggak mengakui dosa dan kesalahanku, aku nggak akan dipersalahkan, tidak akan menerima konsekuensi, orang-orang tidak akan marah kepadaku. Benar, dalam beberapa waktu tertentu saja.
Namun untuk jangka panjangnya itu akan tetap menjadi beban bagi mental kita, bagi kesehatan spiritualitas kita. Kita tidak akan dirundung oleh ketidaktenangan. Kita akan sulit merasa tenang karena kita akan dihantui rasa bersalah. Kita akan dihantui rasa hutang. Kita akan dihantui rasa yang tidak enak sepanjang hari, entah sampai kapan. Hal itu bisa muncul hanya karena kita menuruti hawa nafsu kita untuk terhindar dari pertikaian, terhindar dari konsekuensi. Tetapi semuanya akan berbeda jikalau kita tidak menuruti hawa nafsu kita. Kita tidak menuruti ego kita. Jikalau kita kita melakukan kesalahan, hendaklah kita segera mengakuinya. Kita segera memperbaikinya. Mungkin orang yang bersangkutan akan marah, tetapi kita setidaknya bisa merasa tenang. Kita bisa merasa sedikit lebih lega. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketenangan dan kelegaan adalah salah satu hal yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Ada banyak mazmur yang berbicara bagaimana Allah adalah gembala baik yang menuntun kita kepada padang rumput yang hijau, memberi kita air bersih, air minum yang begitu melegakan, yang begitu segar. Demikian pula dalam hal pengakuan dosa. Kelegaan itu akan sulit kita dapat ketika kita menahan sesuatu yang semestinya tidak kita tahan. Ketika kita menyimpan duri di dalam kantong kita akan terus-terusan merasa sakit. Namun ketika kita mau melepaskannya, tubuh kita akan jauh lebih lega. Tubuh kita bisa merasa lebih nyaman, merasa bisa berpikir lebih jauh lagi, pikiran kita bisa lebih baik lagi, dan kita bisa terus bertumbuh. Seperti halnya jika ada perumpamaan di dalam Injil, di sana dikatakan ada perumpamaan tumbuhan yang tumbuh di dalam sekam berduri. Ketika kita terkungkung di dalam duri, kita akan sulit bertumbuh. Tumbuhan ini akan sangat sulit berkembang. Tapi ketika kita mau mengambil tumbuhan itu, mengeluarkannya, menanamnya di media yang baik, memperbaiki setiap duri yang ada di situ, membersihkannya, meskipun kita harus menerima konsekuensi, kita harus berusaha membersihkan duri itu, mungkin tangan kita akan terluka. Tetapi percayalah, ketika duri-duri itu, sekam-sekam itu sudah menghilang, tumbuhan ini boleh tumbuh menjadi tanaman yang subur. Demikian pula dengan kehidupan spiritualitas kita. Jikalau kita menyimpan duri, menyimpan suatu dendam, kesalahan, amarah, kita akan sangat sulit bertumbuh. Maka dari itu saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mari kita membebaskan diri dari hal-hal yang tidak berkenan. Amin. Saat teduh bagi setiap kita.